Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmin. Kali ini saya akan membahas masalah kunci sukses menghadapi perubahan. Akibat terjadinya perubahan, kita bisa kaget kenapa ini bisa terjadi. Kita bisa pusing 7 keliling karena sudah membayangkan akibatnya. Kita bisa kecewa berat karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita bisa senang dan gembira karena perubahan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi juga ada yang tenang-tenang saja karena mampu mengendalikan diri. Baik, apa itu perubahan? Perubahan adalah sesuatu yang berbeda dengan kemarin. Itu namanya perubahan. Perubahan tidak akan pernah berhenti. Kapanpun akan terus berjalan. Setiap perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Setiap perubahan tidak pernah bisa memuaskan semua orang atau semua pihak. Setiap perubahan dapat membuat orang senang atau menderita. Efek perubahan terhadap diri kita tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang perubahan-perubahan itu terjadi di mana? Bisa terjadi di dalam diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kerja, di dalam organisasi, bahkan di negara kita, dan yang lebih luas lagi terjadi di dunia ini. Saya akan memberikan contoh-contoh perubahan yang terjadi. Contohnya reformasi, krisis ekonomi, globalisasi, pasar bebas, kenaikan harga BBM, perubahan peraturan, pergantian pimpinan. Di dalam pekerjaan mungkin terjadi mutasi, promosi, degradasi, dan pensiun. Teman seangkatan naik pangkat juga ini satu perubahan. Tetangga sebelah beli mobil baru, ini juga perubahan. Suami atau istri berbuat yang tidak baik, itu juga perubahan. Badan menjadi kurus, badan menjadi gemuk, itu juga satu perubahan. Rambut mulai memutih, itu juga terjadi perubahan. Dan juga contoh yang sering terjadi adalah keluarga kita meninggal dunia atau kita mendapatkan keluarga baru karena sudah lahir anak atau cucu kita. Nah, ini adalah perubahan. Jika perubahan ini kita sikapi secara negatif, maka kita akan kecewa berat, frustasi, dan berlanjut ke stres berat. Kita juga akan sering menderita dan stres karena perubahan bisa terjadi di setiap saat, bahkan setiap hari. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kita tidak pernah mendapatkan peluang dan manfaat dari setiap perubahan. Ini gara-gara kita menyikapi secara negatif. Nah, sekarang sebaliknya, kalau perubahan itu kita sikapi secara positif, kita akan selalu bisa mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi. Hidup kita akan relatif lebih tenang dan bahagia karena selalu melihat dari sisi positif dari setiap perubahan. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih tangguh dan tegar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan akibat perubahan-perubahan. Kunci
sukses menghadapi perubahan, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Yang kedua, kita gunakan hati untuk mencerna setiap terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga, kesampingkan perasaan egois mementingkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, yakin yang terjadi saat ini adalah yang terbaik, karena Allah sudah menentukan seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yakin bahwa semua kejadian ini ada yang maha mengatur. Kemudian memiliki kemampuan kita untuk selalu mengelola perasaan kita, supaya kita bisa selalu berpikir positif, kemudian selalu mencerna setiap perubahan ke arah yang lebih baik. Jika kita kebetulan sebagai pemimpin, apa yang harus kita lakukan jika terjadi perubahan? Yang pertama, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek jika akan melakukan satu perubahan. Jadi perubahan itu bisa terjadi secara tidak kita sadari, tetapi juga perubahan itu bisa kita rancang, artinya kita yang melakukan perubahan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus mempertimbangkan berbagai aspek jika kita mau melakukan satu perubahan. Kemudian yang kedua, bijak dalam mengambil langkah jika terjadi perubahan. Kemudian perkecil efek negatif dari setiap perubahan. Berikan sosialisasi yang memadai jika kita akan melakukan satu perubahan. Hadapi dengan bijak setiap reaksi yang terjadi. Kemudian mau menerima saran dan kritik yang konstruktif. Jika kita sebagai anggota masyarakat, yang pertama kita harus mampu mengendalikan diri. Memahami mengapa dilakukan perubahan. Jangan keburu bereaksi sebelum jelas permasalahannya. Jangan mudah terprovokasi. Gunakan jalur yang benar dalam mengkomunikasikan saran dan kritik. Jika kita sebagai kaum intelektual, gunakan akal, pikiran, dan hati untuk mencerna setiap perubahan yang terjadi. Kita evaluasi setiap perubahan secara objektif tanpa terpengaruh kepentingan kelompok atau golongan. Jika kita temukan hal yang merugikan, kita sampaikan saran secara elegan dan santun, sekaligus memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, menghindari cara-cara menyampaikan pendapat secara kasar dan arogan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.